Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillah, warahmatullahi alhamdulillah, rabbil wabarakatuh. alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala tayyibin wa tahirin wa ashabihil mayamin. Marilah kita hadiahkan Fatihah untuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta Imam Ma'sumin, para sahabat-sahabatnya dan muntajabin, dan juga untuk para ulama serta juga kedua orang tua kita semua, terkhususkan juga untuk Asy-Syaikh Hasan Ali Isfahani sebagai seorang arif yang kita kaji bukunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ala hadriniyah wa liqinatul salih al-fatihah wa salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kajian berikutnya ini sebenarnya banyak hikayah-hikayah, cerita-cerita daripada pengalaman spiritual Syekh Hasan Ali Isfahani ini. Kalau kita lihat di cerita-cerita para wali itu ada istilahnya karomah-karomahnya. Dan para kekasih-kekasih Allah itu tidak lepas daripada karomah yang dimilikinya. Ada dua cerita karomah beliau. Pada waktu menjelang hilal Ramadan, Syekh Hasan Ali Isfahani ini mengatakan kepada putranya, coba lihat bulan ini sudah sudah waktunya ini. Kemudian anaknya pergi naik ke, mungkin zaman itu tidak pakai teropong untuk bisa melihatnya. Sang anak mengatakan, ayah, belum nampak ini bulan. Kata ayahnya, bagaimana belum nampak? Sudah nampak itu. Ya kan? Enggak, ini masih gelap, katanya. Kemudian Syekh Hasan Ali berdoa kepada Allah SWT sambil mengisyaratkan tangannya. Saat itu kemudian jelas, tidak ada lagi mendung. Nah, ini termasuk karomahnya mampu menyingkap bulan yang tertutupi sehingga menjadi terang. Dan ditentukan sebagai awal atau akhir bulan itu. Pada kesempatan yang lain, termasuk karomahnya beliau ini, beliau selepas ziarah dari Mashhad ataupun ziarah Imam Ridha alaihissalam, karena beliau sudah tua berjalan. Beberapa orang di belakangnya tidak sabaran, termasuk juga putranya beliau. Nah, Syekh Hasan Ali Isfahani ini begitu hormat terhadap zuriyahnya ulama yang keturunan Rasulullah, ya. Begitu hormat sehingga apa? Beliau tidak berani berjalan mendahuluinya. Sampai kemudian Said itu pergi ke tempat yang lain atau jalur lain. Sang anak mengatakan, ayo ayah, sedikit cepat. Kata
beliau, "Udah nak, kamu duluan aja. Kamu duluan aja." Nah, setelah putranya ini itu, apa yang terjadi? Begitu putra dan beberapa orang sampai, ternyata Syekh Hasan Ali sudah sampai duluan. Sudah sampai duluan. Yaitu dengan apa yang disebut dengan ilmu tayyil ard, melipat bumi. Dan itu yang dimiliki oleh Asif bin Barkhiyah, wasi daripada Nabi Sulaiman. Tatkala diminta untuk mendatangkan apa, Ratu Istana Balqis itu. Jadi banyak pengalaman-pengalaman spiritual dan karomah-karomah yang dimiliki oleh kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak cerita-cerita, karena saya pikir tidak perlu banyak untuk diceritakan tentang cerita-cerita itu. Yang paling penting adalah bagaimana beliau menjadi seperti itu dan bagaimana orang-orang yang sezaman dengan beliau melakukan syair suluk. Apa aja yang dilakukan dan apa aja yang diperhatikan. Nah, salah satu surat menyurat beliau dengan ulama yang lain, jadi Syekh Hasan Ali ini menyurati Ayatullah Haj Mirza Hasan Shirazi, seorang alim dan juga dari dzurriyyah Nabi SAW. Beliau menuliskan dengan perkataan yang cukup luar biasa, ini bahasa Arabnya juga. Al-Habibul Awhad, kekasih satu-satunya. Rojai min khaliqil laili wan nahar wa muharrikil falakid dawar. Ayyasluka bika fi salikil abrar wal akhyar. Harapanku dari pencipta malam dan siang dan yang menggerakkan planet-planet ini adalah berjalan di jalan orang-orang yang abrar dan orang-orang yang akhyar, orang-orang yang baik. Innal abrar lafi na'im, di dalam Al-Quran. Abrar, orang-orang yang berbuat kebaikan. Tapi tidak hanya sekedar berbuat kebaikan kalau sudah titel abrar itu. Orang yang kebaikannya sudah menyatu dengan dirinya, itu disebut abrar. Maka orang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya disebut birrul walidain. Abrar, orang-orang yang baik, orang-orang yang merdeka. Wa yahsyuruka ma'asyuda'i daril qarar. Semoga Allah Subhanahu wa taala membangkitkanmu bersama para syuhada, kampung yang tetap, kampung yang kekal. Jadi bagaimana para ulama itu juga memimpikan syahadah. Jadi sebenarnya makom yang tinggi adalah para syuhada itu. Bukan bagaimana menjadi wali yang memiliki karomahnya. Karena itu kesempurnaan rahbar kita Sayyid Ali Khamenei Allah darajati, itu dia selain ulama, dia juga sebagai syahid. Dan beliau mau meminta untuk syahadah itu. Memohon kepada para jamaahnya
agar beliau mendapatkan makom syahadah itu. Dan yang menarik lagi, apa yang diungkapkannya itulah yang terjadi pada dirinya. Tatkala seorang bocah datang menemui beliau dan mengatakan, wahai Tuhan, doakan aku supaya bisa syahid kan. Usia berapa itu anak yang meminta syahid itu? Mungkin sekitar 7 tahunan tuh. Dengan gagah dia mengatakan, Tuhan, doakan aku untuk bisa syahid. Yang kemudian mungkin kalau kita seperti lelucon, tapi tidak. Bagaimana generasi-generasi seperti itu dengan masih kecil saja sudah seolah-olah menikmati syahadah itu. Bukan sekedar sebagai seorang pahlawan. Jadi kalau kita lihat bagaimana kisah Karbala itu, Ali Akbar masih muda-muda dan bagaimana mereka semua menilai dan merasakan syahadah itu sebelum saatnya. Sampai dikatakan kesyahidan itu lebih manis daripada madu. Dan itu bukan euforia, realita. Nah, anak sekecil ini sudah bisa memiliki pandangan dan ma'rifat tentang syahadah seperti itu. Tapi kemudian Rahbar mengatakan, boleh kita katakan, jangan kesusu, jangan buru-buru, nah. Besar dulu, belajar dulu, sampai pinter, ya kan. Kuasai dululah ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu sains, dan lain sebagainya lah. Setelah besar, setelah tua, di usia 80-an, baru kamu syahid. Nah ini usia 80-an baru kamu syahid, inilah dialami oleh dirinya. Di mana jauh-jauh sebelumnya beliau memohon kesyahidan itu. Karena itu beliau Syah Hasan Ali Isfahani ini terkala berkirim surat kepada temannya, itu dia katakan semoga Allah mengumpulkan engkau bersama para syuhada. Wa yaj'aluka minal mu'tasimin bi atharil a'immatil athhar bihaqqil haqq wan nabiyil mutlaq. Dan menjadikanmu orang-orang yang berpegang teguh dengan perilaku para imam ahli bait alaihi wassalatu wassalam. Dengan haknya al-haq. Jadi pernyataan dengan haknya al-haq ini memiliki bobot yang luar biasa. Andaikan dia gunakan bahasa dengan hak, dengan yang sebenarnya, itu sudah cukup. Tetapi bihaqqil haq. Jadi perilaku a'imah ahlul bait alaihi wassalatu wassalam, baik dalam ucapannya, baik dalam tindakannya, dan segalanya itu, bagaimana dia berpegang teguh itu. Sampai betul-betul merasakan bahwa Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam sebagai manifestasi daripada al-haq. Jadi sebagai manifestasi daripada al-haq, itulah yang kemudian manusia tidak boleh lengah. Kata-kata i'tisam itu bukan sekedar pegangan, tapi betul-betul mengikatkan dirinya. Berpegang yang disebut dengan wa may ya'tasim billah, barang siapa yang berpegang teguh dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya apa? Betul-betul dipeluk erat-erat. Wan nabiyil mutlaq, dan nabi yang mutlak.
bahasa Nabiul Mutlaq ini untuk mencerminkan bahwa Nabi punya otoritas yang tak terbatas. Semua perilakunya. Jangan dipilah-pilah. Ketaatannya pun totalitas. Perintahnya totalitas. Tidak boleh ada yang memilah-milah, kemudian memilih-milih. Sudah dipilih-pilih baru dipilih-pilih. Nabil mutlak. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu juga manifestasi daripada al-haq yang mutlak. Dalam ayat ati Allah wa ati Rasul itu mutlak. Ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah. Itu juga sama-sama mutlak ya sebenarnya. Jadi ketaatan kepada Rasulullah itu tidak lantas kemudian dipilih-pilih. An-Nabil mutlak. Qalbi lakum nazir wa hubbi lakum dunal ashbah wa nadhair. Hatiku untuk kalian selalu awas, selalu terjaga. Wa hubbi lakum dunal ashbah wa nadhair. Cintaanku kepadamu tanpa ada keserupaan sedikit dan tanpa ada bandingannya. Wasyahidu ala dzalik qalbuka syarif. Saksi atas itu adalah hatimu yang mulia. Artinya di sini bahwa para urafa itu telah menyatu hatinya. Antara satu dengan yang lainnya saling menyaksikan. Kan ada pepatah tuh. La ya'riful wali illa al-wali. Kan? Tidak ada yang kenal wali, tidak ada yang mengetahui wali kecuali dia adalah seorang wali. Jadi ini sebenarnya disebabkan karena bahwa hati seorang wali dengan wali yang lainnya memiliki perjumpaan, memiliki kesamaan. Ini. Jadi karena memiliki kesamaan dan juga boleh jadi itu kalau kita bicara tentang gradasi wujud jiwa, maka itu adalah satu. Usika bi an tarfa' nafsak an hadhihi dunya daniyah. Saya mewasiatkan kepadamu untuk kau angkat jiwamu dari dunia yang rendah ini. Fa innaha laysat bidaril qarar, karena dunia itu bukan kampung yang abadi. Selalu silih berganti. Hari ini sedih, sebentar lagi tidak sedih lagi, besoknya hari ini sakit, besok sembuh. Terus begitu. Ada tangisan, ada senyuman, itu dunia. Ada hari ini orang itu kaya disebutnya. Besok belum tentu juga disebut kaya. Jadi dunia itu dengan segala apapun bentuknya, laisat bidaril qarar. Bukan kampung keabadian. Silih berganti. Hari ini kita rajin, besok enggak. Bahkan enggak nunggu besok. Beberapa saat kemudian kita sudah malas lagi. Ada berita sesuatu menyedihkan, tiba-tiba datang berita yang menyenangkan. Itu kondisi dunia.
Nah, kata beliau, kamu naikkan jiwamu itu dari pola kehidupan dunia yang tidak pernah stabil, itu, agar jiwamu bisa stabil. Naik. Bahkan dunia daniyah, dunia yang rendah. Wala takun mimman yuridullah ayyarfa'aka wa turidul khulud. Jangan kau menjadi orang yang menginginkan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala mimman yuridullah ayyarfa'aka wa turidul khulud. Orang yang menginginkan Allah Subhanahu wa taala supaya Allah mengangkatmu ke makam yang tinggi, tapi kamu sendiri ya wa turidul khulud, Anda menginginkan keabadian. Tapi yang dimaksud di sini itu apa? Manusia engkau malah betah di dunia. Allah jadi jangan kau menjadi orang yang menginginkan agar Allah mengangkatmu, tapi kamu sendiri yang menginginkan abadi di dunia. Sedangkan dunia bukan tempat keabadian. فإنه تعالى قال ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. Kalau Allah kehendaki maka aku angkat manusia itu. Tetapi justru manusia itu sendiri yang malah terjebak, terjerumus ke dalam lubang dunia yang menganggapnya atau yang dianggapnya abadi. Wa as'alullah ayyuriyaka haqiqatad dunya. Dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperlihatkan kepadamu hakikat dunia. Hatta tafirra minha firaran wa la tatlub minha qararan. Sehingga engkau bisa lari daripada dunia ini. Karena kita kan belum tahu wajah dunia kayak apa. Kita tahunya wajah dunia itu ya yang senang-senang saja, gemerlapan, duit banyak, rumah mewah, fasilitas sempurna, kendaraan ada semua, makanan enak semua, itu dunia. Bahkan kedudukan, jabatan, itu termasuk dunia juga. Bahkan dunia lebih luas lagi, segala sesuatu yang dipentingkan oleh diri kita selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dunia. Dunia kita. Dan pada umumnya memang memandang dunia itu pada dimensi-dimensi materi. Dan kata Syekh ini, saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperlihatkan kepadamu tentang hakikatnya dunia. Nah, tatkala seorang arif menasihati kawannya, semoga Allah memperlihatkan kepadamu hakikat dunia. Kira-kira dirinya telah melihat hakikat dunia tidak? Sudah barang tentu bahwa dirinya telah melihat hakikat dunia ini. Itu sebab kemudian beliau menasihatinya. Tapi nanti jangan disalahfahami bahwa kalau begitu kita tidak perlu lagi itu untuk memiliki, untuk berusaha, untuk bekerja dan lain sebagainya. Udahlah, itu jangan salah arti juga. Lari daripada dunia itu hati kita lari daripada merasa memiliki dunia ini. Karena segala sesuatu yang kemudian kita katakan milik kita akan menjadi berat buat kita melepaskannya. Tapi kalau kita katakan dunia ini semuanya adalah milik Allah, kita tidak berat. Berarti kita cuma hanya ditipi kan. Justru sebaik-baiknya titipan itu secepatnya untuk diberikan kepada pemiliknya. Supaya tidak menjadi beban.
Jadi jangan difahami juga bahwa tatkala seorang arif menasihati kawannya, kamu harus lari daripada dunia, kemudian sudah pergi ke gunung, ke gua, hanya bersemedi aja, cukup mengadakan tangan, gelar sejadah. Ya, bukan begitu. Hatinya yang lari, bukan kita meninggalkan kesibukan di dalam dunia. Karena orang yang mencari dunia untuk akhirat, maka itu dunianya menjadi akhirat. Jadi dunianya menjadi akhirat. Bukan dunia sebagai dunia lagi. Wasir sahibal himmah al-aliyah. Kamu jadilah orang yang memiliki himmah, semangat yang tinggi. Nah, kita ini kadang-kadang semangatnya yang tidak tinggi. Udahlah, kita sih cukup begini aja. Itu sih bukan makom kita. Nah, tatkala kita sudah tidak memiliki himmah yang tinggi, ya otomatis kelas kita juga beda lagi. Kalau kita cuma hanya merasa cukup untuk bisa melakukan sholat-sholat wajib-wajib saja, ya sudah. Berarti kita tidak ingin pernah melintas lebih jauh lagi. Padahal itu ada triliunan jarak tinggi yang masih harus kita lalui. Tapi kita sudah cukup dengan itu saja. Kadang-kadang dengan pola seperti itu, sebenarnya sedang memanjakan nafsu kita. Yalah, kita mau orang-orang begini ini. Jadi, ya orang-orang khusus aja. Ini boleh jadi nasihat seperti ini nasihatnya setan yang ada pada diri kita. Kalau nasihatnya malaikat, justru harus dipacu. Makanya ilham itu ada dua macam. Ilham rahmani dan ilham syaitani. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini. Jadi ilham yang ketakwaan itu ilhamnya dari Rahman. Ilham yang merujuk pada fujur, pada dosa, ya otomatis itu dari syaitan ini. Jadi bagaimana seorang sufi itu satu sama lain saling menasihatinya dan sudah merasakannya. Jadi kalau di dalam riwayat-riwayat dijelaskan bahwa dunia itu bagaikan jifa. Apa jifa itu? Daging yang busuk. Itu karena dia melihat hakikatnya. Dunia yang dipandang oleh manusia hanya dilihat dari sisi bentuk materi yang menjadi harapannya. Kalau daging sebuah daging, ya otomatis dia akan melihat sisi yang lainnya. Ini untuk menggambarkan orang yang hubbud dunia. Lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza rufi'atil himmah la tanzur ila hadhil khasa'is ar-rawajis. Jadi kalau sudah himmahmu terangkat atau fa idza rafa'tal himmata, kalau engkau angkat himmah keinginanmu, la tanzur ila hadhil khais. Sudah jangan turun lagi. Jangan lihat ke bawah lagi. Jangan kemudian ingin menjadi seperti orang lain. Karena itu akan menjadi jebakan buat dirinya. Jadi kalau sudah naik himmahnya, jangan turun lagi. Terus. Jadi kalau sudah bisa melakukan misalkan ya puasa seminggu 2 kali, ayamul bid ini. Ini jangan turun lagi kepada iya ya kalau orang lain kayaknya enak, yang penting asal sholat aja sudah cukup lah. Nah, jangan turun lagi itu. Kalau turun lagi, maknanya apa? Bahwa kita sedang tidak menaikkan diri kita.
Berarti himmah kita tadi kita hancurkan sendiri. Rasa semangat kita. Ibarat kata kita sudah sekolah tingkat tinggi, mau sekolah lagi di SLB. Waduh, turunnya kan jauh. Dan tidak ada orang yang sudah sekolah tinggi kemudian mau sekolah lagi di bawah lagi. Menjadi TK lagi. Jadi kalau sudah memiliki himmah, pertahankan himmah. Dan jangan pernah melihat ke bawah lagi yang hina. Mengapa? Washabul himmah al-aliyah la yanzuruna abadan ila al-a'mal ad-daniyah. Karena para pemilik-pemilik semangat yang tinggi itu, kita katakan himmah semangat, itu tidak mungkin akan melihat perbuatan-perbuatan yang buruk, yang rendah lagi. Kalau kita sudah memiliki kemampuan ekonomi misalkan, kemudian kita bisa makan yang enak-enak, ya kita jangan pernah berpikir pengen kayak melihat orang-orang gila yang kemudian makan asal sembarang. Makan asal makan, jorok. Jadi jangan melihat perbuatan yang rendah dong. Kalau sudah naik, pertahankan dan untuk bisa naik kembali. Jangan pengen turun. Satu contoh saja, ini yang kita selalu tidak berhasil barangkali juga karena kita tidak memiliki himmah. Puasa kita bisa melakukan semua kebaikan-kebaikan yang dapat kita lakukan. Menahan emosinya, menahan ininya, dan lain sebagainya. Sudah menjadi orang yang semi malaikat. Hanya kita punya nafsu saja. Nah, setelah puasa itu, jangan kemudian turun lagi himmahnya. Nah, itu sepatutnya. Berarti posisi kita sudah posisi bagus. Jangan pengen turun lagi. Cukup saya sih puasanya setahun sekali aja lah. Jangan. Kita upayakan sesekali puasa lagi. Gitu. Nah, itu berarti apa? Orang yang ingin mempertahankan. Karena orang yang memiliki himmah dan semangat yang tinggi tidak akan pernah selamanya akan mau melihat ke bawah itu. Yang hal-hal yang rendah, hal-hal yang hina itu. Dan mempersiapkan dirinya untuk bisa lebih tinggi lagi. Waqtadi bi abaika tahirin. Coba ikutilah nenek moyangmu yang suci. Leluhur-leluhurmu yang suci. Ikuti. Seperti apa? Wa as'alullah ayyudkhilaka fis siratil mustaqim. Dan aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memasukkan engkau dalam jalan orang-orang yang berjalan di siratal mustaqim. Dan kami mohon kepada Allah untuk menjadikan catatanmu fi illiyin, di kedudukan yang tinggi bersama orang-orang yang tinggi. Nah, beliau masukkan juga dalam surat nasihat beliau ini sabda Imam Abu Abdullah alaihissalam, itu Imam Ja'far Shadiq, liwaladihi Ismail, pada putranya bernama Ismail. Ya bunai, ijtahid fi ta'allumi ilmi sir. Wahai putraku, bersungguh-sungguhlah di dalam mempelajari ilmu rahasia, ilmu asrar.
Fa inna lahu barakatan katsirah. Karena di dalam ilmu sir itu ada keberkahan yang luar biasa. Lebih banyak daripada apa yang diduga. Mimma yudhan. Ya bunai man ta'allama ilma al-alaniyah wa taraka ilma sir yahlik wa la yas'ad. Ketahuilah wahai putraku, barang siapa yang belajar ilmu yang zahir, kemudian meninggalkan ilmu yang batin, akan binasa dan tidak akan pernah bahagia. Jadi kalau kita cuma hanya mempelajari ilmu-ilmu zahir saja, meninggalkan batin, akan binasa. Maka puasa kan ada lahiriah, ada batiniah. Maka kita harus tahu batinnya puasa. Sholat juga ada lahiriah, ada batinnya. Maka kita harus tahu batinnya. Tatkala kita tidak mengerti dan tidak tahu batinnya sholat, maka tentu kita akan tergelincir. Sebagaimana puasa juga. Ya bunai in aradta an yukrimaka rabbuk bi'ilmi sir fa'alika bi bughdid dunya. Wahai putraku, bila engkau menginginkan Tuhanmu memuliakanmu, dengan ilmu sir, dengan ilmu batin, fa'alaika bi bughdid dunya, maka kamu harus membenci dunia. Jadi membenci dunia itu artinya apa? Kepada selain Allah. Karena dunia yang di situ ada wajah Allah, maka bukan dunia. Itu namanya wajah Allah. Jadi jangan disalahpahami juga. Bibughdid dunia, kemudian kita tinggalkan yang tadinya sudah maju-maju usaha. Udah, enggak penting. Udah, kita yang penting puasa, sholat, udah gitu aja. Justru itu malah menjatuhkan martabat manusia. Kan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang bagaimana suluknya Syekh Hasan Ali Isfahani ini justru memerintahkan kepada putranya untuk senantiasa berbagi sosial. Kalau tidak punya, bagaimana mau berbagi sosial? Bahkan bersungguh-sungguh untuk bisa berbagi kepada orang lain. Nah, ini artinya benci kepada dunia itu tidak lantas kemudian orang meninggalkan aktivitas sosialnya, aktivitas usahanya. Imam Ali itu masih usaha sampai menjelang akhir hayatnya. Tidak lantas kemudian diam. Siti Fatimah Zahra itu juga ada usaha, ada kerja, memintal benang. Jadi bukan lantas kemudian wiridan aja dengan tasbihnya yang diputar-putar. Jadi fa'alaika bi bughdid dunya, dalam hati kita harus membenci dunia yang wajahnya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja. Kita cinta pada anak kita, kemudian melalaikan kepada Allah, yaitu juga dunia. Kita cinta istri kita, melalaikan kepada Allah, itu juga dunia. Kita cinta suami kita, melalaikan kepada Allah, yaitu juga dunia. Jadi wajah dunia itu banyak sekali. Jadi kita harus membenci dunia itu artinya apa? Oh, kita bukan lari daripada dunia. Tapi bagaimana kemudian kita tidak terkontaminasi dengan daya tarik dunianya. Karena membawa manusia kepada kehinaan dan ke bawah. Itu tabiatnya. Wa'arif khidmat as-salihin. Dan kamu harus tahu
bagaimana berkhidmat kepada orang-orang yang saleh. Wahkum amraka lil maut. Jadi kuatkan segala urusan kamu itu bahwa kamu akan mati. Sudah mempersiapkan kematian itu. Sehingga berhati-hati. Dan kematian itu adalah perjumpaan. Kematian itu adalah pintu kehidupan. Muhkam, kuat. فإذا اجتمعت فيك هذه الخصال الثلاثة يكرمك ربك بعلم السر. Kalau ketiga poin ini terkumpul pada dirimu, Allah akan memuliakanmu dengan ilmu batin, ilmu rahasia, ilmu sir. Jadi muatan-muatan yang disampaikan oleh Syekh Hasan Al-Isfahani kepada sahabatnya yang luar biasa. Berarti apa? Bahwa seorang arif ini sudah menjalani terlebih dahulu. Bukan sekedar kayak kita membaca, kita sendiri belum menjalani ini. Ya, kita kan mendapatkan informasi dan pengetahuan saja. Betapapun kita juga paling tidak punya wawasan, punya pengetahuan yang kemudian untuk mempersiapkan diri bisa menjadi seperti itu. Setahap demi setahap, 1 senti, 2 senti, yang kita tidak terasa. Karena amalan apapun kalau tidak disertai dengan pengetahuan, justru bisa saja bukan mendekatkan kepada Allah, akan semakin menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini salah satu risalah yang ditulis oleh Syekh Hasan Ali kepada sahabatnya itu. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Barangkali Bapak Ibu sekalian ada yang perlu ditanyakan, dipersilahkan. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ada? Ya Ustadz, Ya, Assalamualaikum silakan. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tadi sempat disinggung masalah orang-orang yang sudah mencapai tingkat makam Sair Suluk itu Ustadz kan ya. memiliki karama-karama yang Hmm, secara akal kita ndak seperti ilmu melipat bumi itu Ustadz. hmm, hmm. Semakin orang menundukkan dunia materinya Ustadz, berarti semakin bisa me- apa menguasai hukum semesta ini ya Ustadz. Ya, Tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi eh, apa hambatan-hambatan secara materi Ustadz. ya, itu yang disebut dengan wilayah takwiniyah. Jadi dia punya kemampuan untuk mengatur alam semesta ini. Sehingga tempat dimanapun saja tidak menjadi penghambat. Makanya ilmu tayyil ard itu baginya ya perjalanan dari sini ke Mekah ya sama dengan 1 langkah kita. Mungkin lebih lambat kalau kita langkah. Bagaimana Asif bin Barkhiyah itu yang mendatangkan istana Ratu Belkis sebelum mata kita kemedep kan? Coba. Kecepatan yang luar biasa. Nah, itu yang dimiliki oleh para kekasih-kekasih Allah, waliullah. Tetapi itu bukan keutamaan bagi mereka sendiri. Karena yang utama itu justru tidak ingin menunjukkan itu semua. Hanya Allah saja.
Ini. Tetapi itu pada makom tertentu juga memiliki itu semua. Makanya para imam, para rasul, para nabi itu memiliki wilayah takwiniyah, tapi bukan untuk diobral, untuk dipertontonkan kayak orang mau main sulap. Ya, bukan untuk ahli-ahlian. Jadi tanpa adanya suatu kepentingan tertentu dia tidak akan pernah melakukannya. Karena itu bukan punya misi di situ. Begitu ada misi ilahi, di situ dia tunjukkan wilayah takwiniyahnya. Ya, karena itu juga akan menjadi hijab Berat. kalau terfokuskan kepada situ. Ya, dan itu bisa menjadi hambatan. Ya, kayak ceritanya muridnya Nabi Isa aja. Jadi muridnya Nabi Isa sudah mencapai makom tinggi sehingga bisa berjalan di atas laut, di atas air laut bersamaan dengan Nabi Isa. Tapi begitu ada rasa kebanggaan karena dia fokus kepada karomahnya, ya maka dia tenggelam. Jadi kalau tidak ada kepentingan untuk menjelaskan tanda-tanda kebesaran Allah SWT, ya dia juga tidak akan pernah berpikir untuk mempertunjukkan dan mempertontonkan. Karena itu bagian daripada hijab. Ini. Ya, kira-kira gimana, Bu Gusna? Berarti tingkatan seperti itu senantiasa ya Ustadz dalam kondisi fana. Ya, jadi dia makanya Nabi Isa alaihissalam sebagai contoh saja selalu menjelaskan biiznillah, biiznillah. Itu artinya bahwa biiznillah itu untuk menunjukkan bahwa apa yang dia lakukan itu sebenarnya manifestasi daripada asma Allah Subhanahu wa taala yang ada pada dirinya. Itu. Jadi bukan karena keahlian kayak tukang sulap. Jadi pada saat yang sama menunjukkan suatu kehebatan, dan pada saat yang sama juga dia itu menunjukkan bahwa kelemahan dirinya. Jadi justru bukan menunjukkan kehebatan dirinya, justru kelemahan dirinya. Ya, karena yang Satu hebat lagi itu Ustadz, Allah. Ya, oke. nah, ini kan di saya saya mendapatkan di salah satu buku yang disusun oleh Ustadz Taufik itu ada amalan di situ Hmm. dibacanya setiap pagi dan sore Ustadz itu Hmm. 10 bismillah. Nah, Ya, saya melihat kekuatan doa itu Ustadz eh mana ya Kak? Saya kalau dilihat dari doa itu Ustadz kalau ini betul-betul diamalkan itu hmm. eh bagaimana ya Ustadz supaya kita ketika mengamalkan doa ini betul-betul kita selalu dalam kesadaran bahwa semuanya ini atas nama Allah, harta, Hmm. keluarga, langit dan bumi semuanya atas nama Allah Ustadz. Nah, kalau kita mengamalkan itu Ustadz, bagaimana supaya kita selalu dalam, maksudnya dalam wilayah doa itu gitu. Bukan hanya sekedar dibaca Ustadz ketika dibaca pagi hari. Oh ya, 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 Karena kekuatan doa itu saya lihat sangat-sangat luar biasa Ustadz. Dari artinya ya Ustadz. ya. Eh, memang doa apapun saja yang datang daripada A'immah di Bait alaihissalatu wassalam itu memiliki eh, substansinya sendiri. Jadi imam mengajarkan kepada manusia dengan berbagai macam tingkatan spiritualnya. Tetapi bagi kita, apa yang zahir itu adalah suatu hal yang penting untuk tidak kita tinggalkan. Tetapi
bahwa batin daripada doa itu juga harus kita singkat. Ada orang bertanya kepada Syekh Syauda Amuli tentang zikir yang dilakukan oleh Asif bin Barkhiyah itu zikirnya subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu Allahu akbar itu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berapa kali kita harus baca itu sehingga bisa menjadi seperti Asif bin Barkhiyah? Kata beliau, jangankan ribuan kali sampai jutaan kali. Kalau hati kita tidak tembus kepada hakikatnya, ya tidak akan pernah terjadi. Tapi satu kali dengan kedalaman ma'rifat yang ada, maka akan menjadi seperti Asif bin Barkhiyah. Itu pada hakikatnya. Sehingga ya pertama ya kita harus membaca dulu zohirnya itu untuk selalu kita ulang-ulang lagi. Dan Imam Khomeini mengatakan jangan pernah meremehkan untean-untean hikmah daripada doa-doa A'imah Ma'sumin itu karena hati kita merasa masih belum nyambung. Nanti kalau sudah merasa ini baru kita baca. Nah, jangan. Lidah yang sudah terbiasa dengan doa-doa maksum itu, ini kemudian akan mempengaruhi jiwa kita. Sehingga lama-kelamaan dengan himmah kita tadi untuk menggali lebih dalam, sehingga bisa mengantarkan kepada pengetahuan dan ma'rifat yang lebih tinggi lagi. Gitu Bu Gusna. Ini. Jadi tetap kita amalkan, kita baca, ya kita baca dahulu sambil mengerti artinya, kemudian merenungkan. Renungan itu pun boleh jadi masih dalam batas wilayah konsep dan pikiran kita saja. Gak masalah. Sampai kemudian dimasukkan ke dalam wilayah batin kita, hati kita. Nggak masalah. Lebih bagus lagi. Terus sampai doa itu menyatu pada diri kita. Karena setiap untean doa maksum itu punya realitas, punya hakikat. Bukan sebuah kata-kata para penyair atau ahli sastra. Punya hakikat. Begitu, Bu Gusna. Ya, gimana? Ya Ustadz, kalau doanya dibaca Ustadz ya apa lumayan khusyuk. Tapi Ya, ketika be- eh, bersosialisasi lagi ya turun lagi Ustadz. ya. Makanya kadang-kadang kita kalau sudah masuki doa-doa para maksum itu jangan menggunakan pikiran kita. Sehingga kok kayaknya begini ya, kayaknya begitu. Jangan. Baca saja kita yakin bahwa maksum itu tatkala melantunkan doa punya realitas, punya hakikatnya. Itu. Jadi kayak jangan merasa kurang afdol. Harus dengan doa yang sesuai dengan irama kita sendiri. Tidak. Jangan dibanding-bandingkan. Itu. Sepertinya nadanya biasa aja. Oh, jangan seperti nada biasa. Imam itu punya kelas masing-masing tatkala menyatakan itu. Gitu loh, bagus. Nah, ya. Iya Ustadz ya. Ya. Tatkala kita mau membanding-bandingkan itu sudah ada rasa kesombongan pada diri kita dan itu harus istighfar. Suatu contoh tuh doa Imam Zainal Abidin tentang anak kita. Kayaknya enggak mengena kalau sedikit aja. Loh, itu jangan pakai bahasa sedikit saja. Kita baca karena tahu persis imam itu. Nah, kemudian apa? Ya kita setelah baca doa imam, ya kita baca munajat kita sendiri dengan bahasa kita sendiri, nggak masalah. Itu. Jadi itu pentingnya. Untuk doa-doa para imam itu punya hakikat masalah.
Ya, yang lain? Terima kasih Ustaz. Oke. Baik, kalau sudah tidak ada, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma kunni walikal hujjat maksad. Salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'at fi kulli sa'at. وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طاعة وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين والحمد لله رب العالمين. Syukron Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Syukron, Ustaz, syukron Ustaz. ibu semuanya. Mohon maaf lahir batin. Sama-sama, Mbak Ika. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih juga semua.